Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ini gitu. Telepon diangkat mati-mati kan lagi piye? Halo? Kok mati-mati tuh, Mbak? Halo? Diangkat kok mati-mati tuh, Mbak? Oh, kirain tadi Mbak udah nggak aktif lagi kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi ingat, Mbak, saya lagi live nih secara langsung dan tidak langsung masuk di Iya. YouTube sama di Facebook. Saya tidak ingin setelah viral Iya, kalian iya, minta iya. take down. Kenapa, Mbak? Mau tanya Mbak, gini, sebenarnya kalau TKW Hong Kong itu kalau kondisi hamil masih boleh kerja ya? Maksudnya gimana? Kan gini, suami saya kan menikah siri sama TKW Hong Kong. Gimana nggak paham? Suamimu? Menikah siri sama TKW Hong Kong. Oke, terus? Terus perempuan itu sekarang ngakunya sedang hamil. Terus? Saya mau tanya, memangnya kalau kondisi hamil masih boleh kerja ya? Kalau majikan gitu masih dibolehin kerja? Menurut peraturan Hong Kong, kalau dia sudah bekerja lebih dari 3 bulan dan dia hamil, itu nggak apa-apa. Boleh kerja dan tidak boleh dipecat. Lah, kok bisa dia hamil? Emangnya dia pulang Indonesia? Iya. Itu maksudmu dia adalah pelakor gitu? Ya begitulah Mbak. Tapi dia nggak pernah terima kalau mau dibilang pelakor. Oh, maunya dia dibilang apa? Istri sah? Istri kedua, Istri kedua? tapi dengan cara berselingkuh. Menjadi istri kedua dengan cara berselingkuh. Jadi dia pulang, pelakornya itu pulang cari suamimu gitu? Mereka kenal dari medsos, terus nikah secara online. Nikah secara online, hamil juga online? Enggak. Oh enggak? Setelah nikah beberapa bulan, Hah? kembali ke Indo. Oke. Nah itu apa ketemu di Indo kan? Sekitaran 2 minggu dianya di Indo. Nah itulah balik dianya ke Hong Kong. Sekitaran semingguan hubungin suami katanya hamil. Oh, ketemu 2 minggu terus hamil selama seminggu. Nggak usah nunggu 1 bulan terus bisa hamil gitu? Karena dia pulang itu katanya dalam masa subur. Oke. Terus maksudnya dia mengatakan hamil itu apa? Ya itu mungkin maksud dia mungkin kalau menurut firasat saya ya, dia itu sepertinya mau biar perhatian suami fokusnya ke dia. Oke. Kamu cemburu? Jadi sama saya dan anak-anak di rumah, suami udah kurang fokus lagi. Kamu cemburu? Ya wajar ya Mbak. Wajar. Ya, Makanya kamu cemburu. Wajar. Karena itu saya juga cemburu, Mbak. Jadi saya tidak marah. Dan itu akan mengganggu pikiran anakmu. Anakmu umur berapa, sayang? Kebetulan yang paling kecil baru umur 13 bulan. Anakmu masih umur 13 bulan. Yang besar berapa, sayang? Iya. Mau 16 tahun. Anakmu sudah umur 16 tahun plus 13 bulan. Suamimu umur berapa? 38. 39. 39. Terus ini pelakornya umur berapa? Sekitaran 34 kalau nggak salah, Mbak. Oke. Dan yang bikin saya sakit itu kondisi saya saat lagi hamil, mereka menikah online. Menikah online? Ada suratnya? Iya. Ada. Ada suratnya? Surat pernikahan online ada? Wallahu alam lah, Mbak. Loh, enggak. Soalnya Miss ini enggak tahu saya. Saya enggak bercanda. Saya enggak tahu. Memang saya enggak tahu. Pernikahan online itu ada suratnya enggak gitu loh, saya tanya. Yang buat itu dari pihak perempuan. Pihak perempuan di kampung. Nah, mereka membuatnya.
Tapi perempuan itu waktu balik ke Indo, mereka menikah lagi tanpa sepengetahuan saya dan keluarga suami. Kebetulan keluarga suami di sama-sama kami kan. Oke. Kamu bukan orang Jawa. Jawa tapi Jawa campuran, Mbak. Oh iya, karena dari bahasamu kamu bukan Jawa asli. Oke. Kamu mencintai suamimu. Insya Allah dunia akhirat, Mbak. Amin. Amin. Kalau kayak gitu. Nah, tahu nggak? Saya sebagai perempuan ngerasa sangat sedih ya, karena saya nggak tahu nih sebenarnya itu apa sih yang dicari laki-laki. Kalau dipikir wanita itu sama aja, lubangnya juga sama kan, nggak ada bedanya kan. Bener nggak? Ya mungkin karena saya sudah kebanyakan ngeluarin anak kali ya, Mbak. Anakmu berapa? Baru 2 kan? 4. Oh, kamu punya anak 4. Iya. Kamu punya anak 4 dan suamimu cari perempuan lain. Iya. Nggak puas dengan kamu yang punya anak 4 ini? Nggak tahu lah, Mbak. Mungkin itulah saking kurang bersyukurnya kali ya. Pertanyaannya nih, keluargamu berkecukupan? Insya Allah kemarin itu ya. Tapi setelah dia udah menikah 2 kali, jadi kan gaji itu kan terbagi jadinya kan. Kebetulan juga perempuan itu ambil perumahan. Dan sepertinya suami ikut bantu bayar. Waduh. Jadi selama 2 bulan ini saya udah nggak ada dikasih pegang uang lagi. Jadi suami yang handle semua, dia yang belanja. Maaf. Kan ini ada undang-undang kalau tanpa seizin istri pertama menikah lagi kan Iya, tidak boleh. iya, Mbak. Cuman kan yang saya pikirkan anak-anak. Kebetulan kan saya cuma sebagai ibu rumah tangga. Juga ada pertimbangan juga dari mertua. Pikirkan anak-anak. Jangan pikirkan ego sendiri, mungkin kan. Nanti soalnya kalau saya laporin, otomatis kedua belah pihak di penjara, suami di penjara, nggak ada yang nafkahi. Begitulah, karena anak saya juga masih kecil kan. Kalau ditinggal pergi kerja, ya mungkin masih kasihan karena lagi ASI juga. Jadi itulah yang saya pikirin. Kebetulan anak-anak juga lagi baru masuk ke jenjang pendidikan, baru satu kelas 1 SMK, satu kelas 1 SMP gitu, Mbak. Tunggu sebentar. Tunggu, siapa? Cari siapa, Mbak? Ibu gue itu enggak. Sorry Mbak, soalnya ada tamu. Jadi, Iya. aduh, saya bingung ini. Ya, sampean kan nanyanya adalah apakah hamil bisa bekerja? Hamil bisa bekerja selagi majikan mengizinkan. Dan peraturannya memang tidak boleh dipecat. Soalnya kan kemarin dari bulan November tuh kan dia bilang katanya mau pulang. Karena hamil itu mau pulang. Terus ada lagi drama, nggak jadi pulang. Terus katanya habis tahun baru kemarin kan mau pulang juga. Terus nggak jadi lagi pulang. Mundur lagi ke bulan depan. Cuman yang saya herankan, memang bisa ya Mbak, udah beli tiket, terus mau pulang, otomatis kan itu kontrak sudah diputus ya? Enggak, Mbak. Kalau diizinkan libur Enggak, sama majikan, enggak. Tapi kan dia mau pulang habis tuh Mbak. Mau pulang Kan bisa renew lagi. seterusnya, gitu. Kan bisa renew lagi. Kan bisa renew lagi, Mbak. Bisa memperpanjang kontrak. Oh, walaupun udah ada rencana pulang gitu ya? Kan dia cuma rencana pulang. Kan dia cuma ngomong rencana pulang. Tapi kan kamu tidak tahu apa yang terjadi sama dia di sana.
Dia bisa saja baik dengan majikan dan majikan percaya sama dia. Soalnya dia alasannya sama suami ketinggalan pesawat. Jam penerbangan pesawatnya itu dimajuin. Jadi pihak maskapai itu udah hubungin majikan, cuman karena majikannya tidur, nggak kedengeran HP-nya berbunyi. Jadinya itulah, seharusnya kan sekitar jam 9 kali ya Mbak Mbak, penerbangan. sebentar. Nih, Iya, ya. ini saya dengernya jadi nyesek dan ngeri, dan itu adalah sebuah drama. Yang ingin kamu ceritakan tentang istri kedua suamimu itu menurut saya adalah terlalu banyak drama nih. Jangan mengisi hatimu dengan sesuatu yang seperti itu ya. Ya, Iya, jangan pernah ingin tahu tentang keadaan pelakor itu. Kalaupun suamimu bercerita, yakinlah pelakor itu bukan yang kedua. Pasti ada yang ketiga dan keempat. Dan kamu akan tetap menjadi nomor satu. Saya cuma ingin bilang bahwa jangan terlalu ikutin alur ceritanya. Kamu iyakan dan hempaskan dalam hati saja. Jadi saya tidak meminta kamu bercerai karena kamu pernah bilang bahwa kamu hanyalah ibu rumah tangga, kamu tidak punya keterampilan lain, kamu mengharapkan penghasilan dari suamimu untuk membesarkan anak-anakmu, tapi suamimu yang sangat hebat itu berani bermain di dua kaki, akhirnya dia menghancurkan masa depan anaknya sendiri demi seorang wanita. Jadi menurutku, aku sebagai perempuan, aku belum tentu bisa seperti kamu. Sehebat kamu. Kamu bisa mempunyai anak 4. Dan sekarang saat kamu memiliki anak 4, suamimu mencari perempuan lain. Dengan alasan apapun, saya tidak terima. Tapi iya, alasannya itu kan kemarin tuh kan katanya kalau lihat dari gaji dia kan nggak cukup untuk biayain anak-anak sekolah sama hidup kan Mbak. Jadi perempuan itu katanya mau membantu perekonomian suami. Setelah ketahuan sama saya, mereka sudah menikah, udah berjalan berapa bulan, bukan dia yang membantu, tapi malah suami yang transfer uang ke dia. maka dari itu, Mbak, namanya orang main dua kaki, itu akan jatuh. Suamimu main dua kaki, dia maunya memperalat si perempuan, tapi dia juga tidak tahu bahwa si perempuan bisa memperalat dia. Dia berkata bahwa ingin mencari perempuan lain untuk membantu ekonomi dan membesarkan anak-anakmu. Yakin? Orang lain akan membesarkan anak-anakmu. Bagaimana mungkin buat membiayai anakmu aja nggak cukup, dia membiayai anak orang lain juga. Benar nggak? Ya itu Mbak, kadang anak-anak kan di rumah ya minta ini, ya. Nggak ada duit Mbak. Makanya mertua itu marah sama suami. Saya nggak bisa ngomong. Sampai masuk rumah sakit loh Mbak. Saya juga nggak habis pikir gitu. Bukan saya kira-kira cuma di sinetron aja kan, tempatnya saya ngalamin sendiri. Saya nggak habis pikir, Mbak. Kenapa dia, maaf, perempuan ini sudah tahu kalau pacarnya itu punya suami, kenapa nggak dilepaskan? Itu otak saya nggak jalan, kawan. Otak saya untuk ke arah sana. Dalihnya poligami, Mbak. Lah, buat makan anakmu aja nggak cukup, bagaimana poligami sih? Poligami kan diizinkan kalau bisa membagi dengan cukup kan? Lah kamu anakmu 4 loh. Anakmu 4 loh. Tapi perempuan itu ngebet. Ya, sengebet-ngebetnya perempuan itu kalau suamimu nggak ngerespon juga nggak jadi, Mbak. Jadi memang dua-duanya itu jadi. Iya. Dan ulat bulu. Ulat bulu ya. Jadi saya cuman kagum sama kamu, kamu mampu bertahan dengan laki-laki seperti itu, dan pasti ada berkahnya, Mbak. Kesabaranmu itu pasti, Tuhan pasti kasih jalan di mana, ya siapa tahu anakmu yang pertama melihat penderitaanmu, dia akan jadi orang suatu saat yang akan membahagiakanmu di masa tuamu. Karena saat ini kamu berjuang demi dia. Saya yakin anakmu yang pertama yang berumur 16 tahun itu tidak akan membiarkan kamu di hari tuamu akan sengsara. Karena di hari mudamu, kamu sudah berkorban untuk mereka. Ya, malah kemarin itu suami pernah tampar saya di depan anak saya yang nomor 2. Suamimu nampar kamu?
demi pelakor. Ya, karena kami ribut soal dia. Jadi suami nggak terima gitu saya ngomong kan, nah, emosi dianya. Dia tampar saya, jadi saya refleks, saya tampar balik dia. Padahal kemarin saya sudah barusan membahas tentang pelakor. Ya, saya nggak nyangkanya itu perempuan itu udah pakai cadar loh, Mbak, di Hong Kong sana. Kan bukan salah cadarnya, sayang. Kan salah sifatnya. Ya itu, dia kan udah mereka ini ikut kajian sunnah itu loh, Mbak. Jadi dalihnya itu poligami. Yang saya tahu poligami itu kan membagi seadil-adilnya. Lah kalau bersamamu dia mukulin kamu, apakah itu adil? Biarlah pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Ya, saya secara pribadi berdoa dan teman-teman juga yang ada di YouTube saat ini 300 orang mendoakanmu karena saya yakin doa satu orang nggak didengar, tapi doa 100 sampai 300 orang lebih didengar Tuhan. Semoga kamu dikuatkan. Tuhan kasih kesehatan kamu dan anak-anakmu. Dan saya yakin dan percaya saat kamu tetap mengabdi pada Tuhan, menjalankan ajaran-ajarannya, dan kamu sangat mencintai suamimu, bawa dalam doa. Karena saya yakin dan percaya doamu tembus ke langit ketujuh untuk anak-anakmu. Amin. Jadi jangan dipikirin tentang ulat bulu dan ulat bulet-bulet itu. Biarkan saja karena anakmu 4, sayang. Saya yakin dan percaya suatu saat nanti kamu akan telepon saya dan katakan bahwa anak-anakmu sukses. Mudah-mudahan Mbak, bantu doa ya Mbak. Pasti. Apalagi saat ini kamu, alhamdulillah mertua dukung saya itu, mertua kasih support saya. karena kamu bukan orang Jawa asli dan kamu nggak punya keluarga di sekitar situ. Ya, saya memang perantauan di sini. Saya tahu kamu perantauan. Karena itu mertuamu adalah ibumu. Kamu sangat bersyukur karena kamu memiliki orang tua. Yakinlah. Kamu di sini di tanah perantauan. Saya itu sangat sedih sekali kalau perempuannya itu perantauan dan disia-siakan sampai dipukulin kayak gitu. Saya bayangin diri saya sendiri, saya tinggal di Hong Kong, nggak punya saudara, terus punya anak 4, suami saya cari perempuan lain, dan saya nggak punya siapa-siapa. Saya menempatkan kamu adalah diri saya. Karena itu saya hanya mendoakan kamu agar kamu kuat. Siapa tahu Tuhan kasih sesuatu yang lebih indah dalam hidupmu. Amin. Salam buat anak-anakmu ya sayang. Iya Mbak. Nah, sukses selalu. Dan ingat, nggak usah bertengkar demi laki-laki itu, demi perempuan itu. Karena saat kamu bertengkar menjelek-jelekkan perempuan itu, suamimu akan membencimu. Biarkan saja. Biarkan saja seolah-olah kamu sudah tidak punya rasa itu. Ngerti? Iya Mbak. Kemarin itu kan waktu waktu belum saya blok nomor WA dia itu kan dia bikin status memang sengaja kayaknya buat mental saya itu. Jangan dipedulikan. Jangan pedulikan. Jadi kata mertua blokir aja ya. Alhamdulillah udah saya blokir tuh jadi udah agak tenang lah. Kamu hanya punya tugas untuk 4 anakmu. Lakukan yang terbaik. Makasih banyak ya. Iya, atas siap. waktunya. Terima kasih. Saya benci banget ya tentang sebuah sakit hati sebagai pelakor. Dengan dalih apapun ya, saya nggak tahu ya. Ya, kamu tidak perlu percaya dengan mertuamu benar, tapi nepakno aku dewe, Mbak. Nepakno aku dewe, aku adalah seorang perantau di Hong Kong. Saya bersyukur suami saya ngomongnya kasar ya karena Hong Kong. Tapi dia tidak pernah main tangan sama sekali. Suami saya itu kasar kalau bertengkar sama saya, kalian bisa lihat. Di sini le song di mah, le cokem dia. Itu kayak nada-nadanya marah. Tapi suami saya belum pernah sekalipun memukul saya. Agak kagak gini aja suami saya itu tidak pernah. Suami saya itu belum pernah kayak gini. Tapi lek ngomong, si ho, tahu lo. Itu sudah kayak biasa. Tapi saya nggak kebayang seandainya itu adalah saya. Saya ada di Hong Kong, saya punya anak 4. Saya hanya ibu rumah tangga datang ke Hong Kong karena suami saya. Dan suami saya punya perempuan lain.
Dan saya bukan siapa-siapa di Hong Kong, saya tidak memiliki apapun, saya tidak punya pendapatan. Apa yang saya pikirkan saat itu? Dan tiba-tiba ada perempuan datang ke rumah saya dan mengaku hamil. Anak suami saya. Kebayang nggak sakitnya itu di mana? Saya nggak tahu nih. Sakitnya itu seperti apa dan bagaimana. Jadi kenapa saya sangat berterima kasih sekali sama suami saya. Saya adalah perantauan di Hong Kong dan saya memiliki suami yang tidak pernah KDRT, tidak pernah. Walaupun gayanya mek bengok-bengok tok, tapi dia tidak pernah memukul. Ya, saya nggak tahu ya Mbak ya. Buat Mbak pelakor yang ada di Hong Kong, saya bantu doa kamu agar diberikan kesehatan dan kamu harus sadar bahwa laki-laki itu bukan milikmu, kembalikan pada yang punya. Nggak rebutan sih Mbak, istrinya udah melepaskan. Aku pernah merasakan Miss, sabar Miss, no. Iya saja nih. Dianjuk podo wedoke gatel, sapa iki ngamuke? Bangla oke. Kok bojone wong wedokan asu. Jangan ngamuk-ngamuk. Sojo. Aku pernah merasakan Miss, sabar Miss. Aku zaman biyen sering dikaploki, diseret, dijejek, bahkan bojok goncengan mbek wong wedok liya. Waduh, ini lebih ngenes lagi loh. Manuke ngeragas, baper nangis juga. Iya, baperan saya itu. Karena saya merasa bahwa seandainya saya perantauan ada di situ dan saya tiba-tiba didatangi perempuan mengaku hamil, hempasan itu sakit tau nggak Mbak? Saya nggak tahu nih, saya nggak tahu nih. Saya tidak pernah merasakan, tapi saya sampai merinding. Karena saya merasa bahwa luka itu terlalu dalam ya. Ya Allah jauhkan aku dari laki-laki yang punya istri dan anak. Amin. Pelakor yang aku muslimah yang bercadar tobatlah aslimus sialan pelakor itu. Kebayang mis sedihnya seorang ibu yang harus menahan perasaan demi masa depan anak-anaknya. Semoga nanti anak-anaknya akan sukses dan iya, ibu ini menahan rasa sakitnya demi masa depan anak-anaknya. Jika dia melaporkan pada polisi, dia menang. Tapi suaminya di kantor polisi dan bagaimana dengan anak-anaknya? Kalau dia lebih mementingkan hatinya sendiri, merasakan sakit sendiri, maka anaknya akan hancur. Ini dilema sebagai seorang perempuan ya. Sekali lagi, perempuan bukan tidak bisa marah, perempuan bukan tidak bisa lari dari kenyataan, perempuan bukan tidak bisa pergi dari laki-laki. Tapi karena dia mikir nih buntute, benar nggak? Kalau kita lari cari laki-laki lain, bisa. Tapi buntute itu loh, buntut papat itu loh, ate dielokno sopo. Saya rasa perempuan ini masih cantik, masih muda. Dia masih kok bisa cari laki-laki lain. Tapi dia berpikir tentang ini buntut papat ini loh, buntut papat yang dia pikirkan. Dia tidak memikirkan perasaannya yang sakit banget. Kebayang nggak suaminya nyentuh wong liya, tidur sama orang lain. Sementara dia nyusoni anake wong lanang iku. Kebayang nggak saat dia tidur bersama laki-laki yang sudah tidur dengan perempuan lain? Saya nggak kebayang, Mbak. Pikiran saya nggak notot ya. Dan saat dia harus melepaskan laki-laki tersebut, dia harus mikir buntut iki loh. Buntute iki loh, buntute papat. Buat para pelaku dan Joko iki itulah lanangan gatel. Rungokno ojo mbok buka. Saya nggak ngerti ya ngomongnya gimana dan seperti apa. Tapi ya pelakor nggak akan sadar sih. Sakitnya istri saya itu dia nggak akan sadar. Tapi kan kalian pernah lihat kan konten, salah satu konten pelakor yang menyesal karena sudah merampas istri orang, merampas suami orang. Kenapa harus suami orang, Gusti? Betul. Laki-laki loh banyak, kenapa harus suami orang gitu loh? Saya nggak tahu ya. Karena kalau kecuali suaminya ini istri pertamanya nggak bisa punya anak atau seperti apa, nggak punya keturunan, saya masih bisa wajar ya. Tapi kalau ini orang udah punya anak 4, buat makan anaknya aja nggak cukup.
harus membiayai istri kedua. Nggak ngerti aku ngomong apa, Rek. Nggak kebayang otak saya ngomong apa. Buat ngingoni anaknya njuk panganan, njuk duit ke sekolah gak cukup. Dia harus menyimpan uangnya buat wanita lain. Wis tahu ngalami lah, kok sing wis tahu ngalami pelakor hatinya wis tertutup. Pelakor itu hatinya sama kayak sindikat. Ngapusi uang tapi pura-pura jadi korban. Perempuan pingin lepas dari laki-laki bukan karena mau mencari yang lain atau pingin bersama ABC. Cuman pingin nyaman dan tenang. Kakak aku juga bertahan 17 tahun, akhirnya kini aku mulai menyerah. Wah, Mbak Susi. Tahun 2000-an waktu itu aku lahiran, malah bojoku kumpul di pelakor, nggak tahu mulai di oma. Waduh, ditugel ae manuke kuwi ben kapok. Rumput tetangga enak, Miss. Mungkin. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran pada mbaknya. Allah mempunyai rencana lain akan mengangkat derajatnya. Amin. Karma tetap berlaku. Siap. Sakit banget kalau ngomong pelakor, Miss. Kok nangis ya? Ada apa? Sabar. Ya wis kuwi Mbak Nita. Pelakor teko. Laki-laki dan pelakor seperti itu lebih baik dibuang ke laut aja, Miss. Tragis nasibku. Kak Demit, tragis juga nasibmu, Kak. Waalaikumsalam, selamat pagi, Wong Satin, Miss, ya wes. Wahyu Yudi, Magelang, Jawa Tengah hadir. Lorone ora karuan, Miss. Yang mencari suami orang hati ini juga sama aja dengan pelakor. Gini loh, Mbak, kalau kamu tidak ingin disakiti, jangan menyakiti. Itu aja sih menurut saya. Pelakor kok pakai cadar, ya kasihan cadarnya dinodai sama pelakor. Yang mencari suami orang hati-hati sama aja dengan pelakor. Wes tahu ngalami, Miss. Iki isu-isu kudu ngemplok panadol ngopo, Miss Tang. Tahu ngalami, Miss, lagi nyusoni anak sik bayi malah ditinggal mangku purel. Dua-duanya sama gatele. Aku bertahan 10 tahun. Ngono iki pelakor apa enggak duwe izin ngono lo. Munawarah Milen, aku juga korban tapi tetap sabar. Aku ikut nangis, Miss. Bioh-bioh, ngopo Mbak Nurjana? Aku juga pernah mengalami, Miss, sampai kelangan omah, Miss, 2 tahun nih Hongkong. Most promise, saiki aku bangkit lagi, nggak apa-apa Mbak. Nana Q, di Kebiri ya, Miss, aku kerja bojoku sing nek omah malah ngetengi uang, Miss. Kata pelakor perselingkuhan itu enak, terlanjur sayang, cinta, pengalaman pribadi, aku sakit operasi, tidak diurus, lebih memilih pelakor. Masih lanjut bahas pelakor, Miss. Pelakor sampai kapanpun nggak akan bakal bahagia. Sakit, Miss, makanya aku takut nikah lagi. Waduh, jangan sampai. Ingat karma, anak kalian jadi korban. Muga-muga istrinya sabar, muga-muga pelakornya sadar. Karo sing kuasa ndang iling si oke lanangan liya. Koyok gak ono wong lanang liya sing single ae, Miss. Nggak iso komen, Miss. Aku ya guyoni ra sepiro, nglaranine ra kira-kira. Ngayoni ra sepiro, nglarani ra kira-kira kuwi jenenge buaya. Pelakor itu kayak powerful, Miss. Aku udah ngalamin 11 tahun lalu malah didoakan semoga janda ulama, Miss. Urip apes, Miss, bojo pindo diuntal pelakor kabeh. Bayo, komennya itu kalau udah tahu lakinya selingkuh ya cepet baik bilang bye-bye, jangan diterusin. Nggak bisa Mbak karena dia punya anak 4. Tinggal bye-bye sih nggak ada masalah, dikasusin, dituntut di kantor polisi bisa. Tapi kan kalau di penjara siapa sih ngingoni anaknya papat. Dan perempuan ini bukan asli Jawa, dia itu numpang hidup di rumah suaminya. Bagaimana bilang bye-bye? Dia punya apa untuk keluar dari pintu rumah aja dia nggak punya uang, Mbak. Kita yang ada di luar negeri gampang aja bilang suami selingkuh tinggalin aja, ceraian aja, tinggalin aja, laporin polisi aja. Enak ngomong. Tapi perempuan ini bukan orang Jawa. Dia ikut ke Jawa karena ikut suaminya. Setelah dia punya anak 4, dia ditinggalin. Ya, kalau kita ngomong babai itu mudah. Tapi dia punya buntut 4. Buntutnya 4 ini siapa yang akan ngoni? Si perempuan ini tidak bekerja, dia mengharapkan suaminya saja. Ya, aku tahu ngalami, Miss, anak masih bayi mau tak ajak bunuh diri ke rel kereta api, tapi pas waktu kereta datang di situ ada azan maghrib, terus kayak anak malaikat sing nulung, Miss, dan pelakornya meteng.
Jangan melakukan sesuatu yang menekat ya Mbak ya. Apakah pelakor itu Mbak kerudungan yang dewe ngenes Miss? Bapaknya pelakor malah bilang ke mantanku, lek suka anaknya suruh nyerahin aku Miss. Ngalah. Cerita pelakor ini malah nggak jelas sih ndak aku. Wes rek. Oh, ini malah kedowo-dowo iki ceritanya iki nggo. Ya udah itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan kalau ngurusin pelakor kok hatiku sekonyong-konyong kotor nggo. Nanti kalau kita sore saya ada kesempatan lagi, ketemu lagi jam 4 dan kita akan absen lagi. Posisi mbaknya serba salah, mundur salah, maju salah hati, ya, tetap kuat. Ya wes, kita bantu doa aja buat mbaknya ini yang bukan orang asli Jawa. Semoga kuat bertahan di negeri Jawa dan saya doakan Mbak agar anak-anakmu bisa mengabdi padamu dan suatu saat di hari tuamu, anak-anakmu lah harapanmu. Dan aku selalu berdoa semoga kau diberikan kesehatan, diangkat derajatmu, dan selalu kuat mempertahankan harkah dan martabat sebagai seorang perempuan. I love you so much. Dan terima kasih. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan sampai ketemu lagi di lain hari. Bye-bye.